Setelah itu yang terakhir diharapkan kepada semua peserta dapat menghadiri pembukaan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di Gorvik UNP. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Indah. Sebelumnya kepada peserta-peserta harap di unmute dulu mikrofonnya biar informasi yang disampaikan oleh panitia bisa terdengar jelas oleh. Baiklah, informasi selanjutnya mengenai peraturan umum akan dijelaskan oleh Saudari Fadila. Pada Fadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada. Baiklah, saya akan menyampaikan peraturan umum dari UMC 2023. Yang pertama, peserta wajib melakukan pendaftaran, pembayaran, dan konfirmasi untuk mengikuti lomba. Yang kedua, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia dengan lengkap dan benar. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti ujian sesuai dengan tingkatannya. Yang keempat, peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan paling lambat 30 menit sebelum perlombaan dimulai. Yang kelima, peserta wajib mengisi kehadiran di meja registrasi yang telah disediakan panitia sebelum memasuki ruang ujian. Yang keenam, peserta yang terlambat tidak mendapatkan tambahan waktu pengerjaan dengan alasan apapun. Yang ketujuh, peserta duduk di kursi yang telah disediakan berdasarkan nama peserta yang telah diberikan oleh panitia. Yang kedelapan, peserta wajib membawa apapun papan ujian serta alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan meminjam kepada peserta lain. Yang kesembilan, lembar jawaban disediakan oleh panitia. Yang kesepuluh, peserta dilarang yang pertama membuka dan melihat catatan dalam bentuk apapun, termasuk melalui internet selama mengerjakan soal. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain selama mengerjakan soal. Yang ketiga, keluar dari ruang ujian sebelum waktu pengerjaan selesai tanpa izin pengawas. Bagi peserta yang keluar ruang ujian, serta tidak kembali lagi, dianggap telah selesai mengerjakan soal. Yang keempat, menggunakan kalkulator, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya. Yang kelima, bekerja sama, mencontek, dan mengganggu peserta lain. Yang ke-11, peserta wajib menjaga ketertiban pelaksanaan lomba. Yang ke-12, peserta wajib mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang ke-13, keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Dan tambahan informasi yaitu diinformasikan kepada peserta UMC 2023 bahwasannya absensi kegiatan akan diambil menggunakan barcode. Sebelumnya, kontak person akan segera mengirimkan barcode atau scan kode kepada peserta UMC 2023. Dan ketika pembukaan selesai, untuk peserta SD UMC 2023, segera menuju aula tempat pelaksana ujian tingkat SD dan melakukan scan absen pada panitia absen yang berada di pintu masuk aula. Sedangkan untuk tingkat SMP, tetap berada di dalam GOR menuju kursi masing-masing dan menunggu panitia absen untuk men-scan barcode absen mereka. Lalu untuk tingkat SMA, absennya akan di-scan di pintu GOR. Lalu untuk absen barcode sudah diberikan kepada CP kepada peserta, diminta kepada peserta untuk memprint barcode tersebut atau menggunakan HP saja untuk scan barcode. Diharapkan untuk semua peserta diwajibkan untuk memprint barcode untuk absensinya. Berdasarkan nggak? Bisa. Why?
boy. Oh iya, kolom chat baca please. Baiklah, untuk informasi selanjutnya mengenai mekanisme kegiatan perlombaan akan dijelaskan oleh saudara Hazim. Baik, untuk peserta atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti kami akan buka di akhir sesi. Jadi untuk sekarang mungkin bisa disimak dulu apa yang disampaikan. Nanti akan kami buka sesi tanya jawab. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin Bapak, Ibu guru dan adik-adik sekalian. Di sini saya akan menyampaikan terkait mekanisme kegiatan. UMC 2023 terdiri dari 3 babak, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Nah, babak penyisihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober, kemudian semifinalnya pada tanggal 28 Oktober, dan final tanggal 29 Oktober. Kemudian untuk babak penyisihan, itu akan dilaksanakan secara offline pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan. Untuk lokasinya itu terlampir pada Juknis. Kemudian soal babak penyisihan berbentuk pilihan ganda sebanyak 50 butir soal dengan sistem penilaian benar plus 4, salah minus 1, kosong 0. Kemudian peserta yang lolos ke babak semifinal adalah 10% dari jumlah peserta penyisihan dengan nilai tertinggi. Apabila terdapat nilai yang sama pada batas kelolosan, maka urutan prioritas peserta yang lolos adalah jumlah jawaban benar terbanyak. Jika nilai masih tetap sama, maka akan diloloskan ke babak semifinal. Kemudian untuk babak semifinal, itu dilaksanakan secara offline pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan. Kemudian peserta yang mengikuti babak semifinal adalah peserta yang dinyatakan lolos dari babak penyisihan, di mana tadi dikatakan bahwa 10% dari jumlah peserta penyisihan dengan nilai tertinggi. Kemudian soal babak semifinal terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama itu terdiri dari 12 butir soal isian singkat, di mana tulisan jawaban akhir paling sederhana. Dengan sistem penilaian, benar mendapatkan plus 2,5, salah 0,0. Kemudian bagian kedua terdiri dari 3 butir soal esai. Sistem penilaiannya berdasarkan pada rubrik penilaian yang telah ditentukan dengan rentang nilai 0 sampai 10. Peserta yang lolos ke babak final adalah tepat 10 peserta dengan ketentuan nilai sebagai berikut. Nilai sempurna esai, nilai sempurna isian singkat, nilai pada isian singkat, kemudian nilai parsial. Bagi adik-adik peserta, harap tidak mencoret-coret screen yang kami tampilkan. Oke, baik.
Izin melanjutkan. Kemudian untuk babak final itu juga dilaksanakan secara offline pada jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Oktober 2023, di mana peserta yang mengikuti babak final adalah tepat 10 peserta yang dinyatakan lolos dari babak semifinal. Babak final dilaksanakan dalam 3 bagian. Bagian pertama yaitu soal eksplorasi, di mana nanti akan diberikan satu soal open-ended yang diberikan kepada semua peserta melalui layar. Kemudian peserta diberikan waktu selama 20 menit untuk menjawab soal. Setelah itu panitia mengumpulkan lembar jawaban peserta. Kemudian bagian kedua yaitu soal bergilir, di mana peserta melakukan pengambilan nomor urut sebelum memulai babak ini. Peserta yang mendapat nomor urut pertama dipersilahkan untuk memilih salah satu dari 10 amplop yang telah disediakan. Kemudian, soal yang telah dipilih tersebut ditampilkan kepada semua peserta melalui layar selama 5 menit. Setelah 3 menit, peserta yang memilih amplop soal memiliki kesempatan untuk menyampaikan jawabannya terlebih dahulu disertai dengan penjelasan jawaban. Jika jawaban benar, akan dinilai oleh Dewan Juri dengan rentang nilai 0 sampai 100 berdasarkan ketepatan penjelasan jawaban peserta. Jika peserta tersebut tidak dapat menjawab atau jawaban yang masih belum sempurna, maka diberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menjawab soal tersebut dengan cara menekan bel yang telah disediakan. Kemudian dalam menjawab soal, peserta lain harus menyebutkan jawaban akhir dan memberi penjelasan jika diminta oleh Dewan Juri. Jadi pada babak bergilir ini, ada suatu ketika nanti juri akan meminta penjelasan dari jawaban yang akan dipaparkan. Kemudian, jika jawaban peserta lain benar, akan diberikan nilai sisa. Jika jawaban salah, akan diberikan nilai negatif 25. Setelah soal terjawab, peserta nomor urut selanjutnya dipersilahkan memilih amplop soal yang tersisa dan melakukan langkah yang sama seperti peserta pertama. Begitupun sampai pada peserta terakhir. Kemudian bagian yang ketiga yaitu soal rebutan. Pada tahap ini terdiri atas 20 soal untuk tingkat SD, 20 soal untuk tingkat SMP, dan 25 soal untuk tingkat SMA. Panitia menampilkan soal melalui layar dan peserta yang dapat menjawab bisa menekan bel. Peserta yang menekan bel pertama diperbolehkan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dan menyebutkan jawabannya setelah dipersilahkan oleh panitia. Jika setelah 5 detik peserta tersebut belum menjawab, maka jawaban dianggap salah. Kemudian jika jawaban peserta tersebut benar, akan diberikan nilai 100 dan jika salah diberi nilai negatif 50. Jika jawaban peserta tersebut salah, soal tidak bisa dijawab lagi oleh peserta lain dan dilanjutkan ke soal berikutnya. Jika tidak ada peserta yang bisa menjawab soal yang diberikan setelah 3 menit, maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Dalam menjawab soal, peserta harus menyebutkan jawaban akhirnya saja dan memberikan penjelasan jika diminta oleh Dewan Juri. Selanjutnya, tata tertib babak penyisihan UMC 2023. 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ujian. Selanjutnya, bacalah tata tertib ini sebelum mengerjakan soal. 3. Isilah data Anda dengan lengkap dan benar dengan cara menghitamkan bulatan yang tersedia pada lembar jawaban menggunakan pensil 2B. 4. Salinlah nomor kode naskah soal yang ada pada halaman cover ke dalam lembar jawaban. 5. Sebelum mengerjakan soal, periksalah terlebih dahulu kelengkapan naskah soal. 6. Tulislah nomor peserta secara benar, seperti yang tertera di kokarde masing-masing pada lembar jawaban. 7. Isilah jenjang pendidikan yang sesuai dengan cara menghitamkan bulatan yang tersedia pada lembar jawaban. 8. Naskah soal terdiri dari 50 soal pilihan ganda. 9. Sistem penilaian plus 4 jika jawaban benar, minus 1 jika jawaban salah, dan 0 jika tidak menjawab atau kosong. 10. Waktu yang tersedia yaitu 120 menit. 11. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban yang disediakan dengan cara menghitamkan bulatan untuk jawaban yang benar. 12. Gunakan bagian soal yang kosong untuk mencari jawaban. 13. Selama mengerjakan soal, tidak diperkenankan bertanya kepada peserta lain. 14. Dilarang melakukan semua bentuk kecurangan. 15. Perhatikan agar lembar jawaban tidak kotor, basah, terlipat, dan robek. 16. Tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, HP, dan lain-lain. 17. Dilarang mengaktifkan alat komunikasi selama lomba berlangsung.
18. Peserta yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari ruang ujian dan didiskualifikasi. 19. Setelah selesai menjawab soal, harap tetap di tempat sampai pengawas datang mengumpulkan lembar jawaban. 20. Lembaran soal boleh dibawa pulang. Baiklah, sekian penyampaian informasi dan peraturan mengenai lomba. Bagi Bapak Ibu ataupun peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand atau di kolom chat untuk bertanya. Baik, Ibu, kepada Ibu Putri Fathia, mungkin bisa. Baik, Mbak Natasha izin. Kebetulan anak saya ikut lomba untuk tingkat SD ya Mbak Natasha ya. Itu tadi kalau untuk absensi, karena kan kebetulan anak SD itu nggak bawa handphone ya. Karena kita tidak fasilitasi dengan handphone gitu kan. Jadi barcode tadi itu dibagikannya kapan dan dikirimkannya oleh siapa kepada siapa. Karena kan kalau kita di tingkat SD itu kan ada penanggung jawabnya ya guru sekolah gitu kan ya. Karena kebetulan juga pada saat yang bersangkutan itu guru sekolahnya ada kegiatan gitu kan. Apakah dikirimkan ke masing-masing nomor handphone orang tua? Karena di situ juga disebutkan tadi bahwasannya barcode-nya wajib di-print ya untuk tingkat SD, SMP, sama SMA gitu kan. Kalau seandainya barcode-nya dikirim pada saat pelaksanaan, itu kita akan terkendala dengan printannya gitu, kemana kita akan print gitu kan ya. Jadi kalau untuk barcode-nya itu dikirimkan kapan? Terus satu lagi, tadi karena saya masuknya agak telat ya. Untuk baju besok itu apa ya? Saya agak miss di situ gitu. Terima kasih Mbak Natasha. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Putri Octavia. Untuk KKD itu paling lambat nanti dibagikan kepada nomor yang ada di grup peserta sama nanti mungkin di CP di PC pribadi sama CPCP kepada peserta dan guru pembimbingnya. Paling lambat itu H-1 acara atau hari Jumat sudah dikirimkan. Dan untuk baju peserta itu bajunya itu disarankan untuk menggunakan baju batik. Batik sekolah. Mbak Cindy. Terima kasih Kak sudah menjawab. Bagaimana kamu tim? Sudah cukup puas informasi dari Ibu? Sudah Mbak Natasha, terima kasih. Baik Bu, terima kasih kembali. Selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Rika Purnamasari. Silakan Bu. Mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya sebenarnya sama yang Ibu tadi tanyakan. Untuk anak-anak itu kan nggak semuanya bawa handphone dan saya daftarnya kolektif langsung 9 orang. Itu nanti barcode-nya dikasih ke saya langsung semua, lalu kan kayak gitu kan? Ada mau makro. Lalu ini kan lokasi persisnya di mana ya? Itu kan baru di UNP, maksudnya UNP kan luas posisinya, kami kan nggak tahu yang di mana jelasnya. Jadi tolong dikasih yang lengkap posisinya. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik Bu, untuk barcode absen itu akan dibagikan H-1 atau hari Jumat itu kepada kepada peserta ataupun dosen pembimbingnya. Nah, nanti
pada H-1 itu barcode-nya udah bisa di print sendiri. Nanti hasil print itu dibawa tuh peserta. Jadi nanti kami yang akan scan barcode yang udah peserta bawa itu, Ibu. Dan untuk lokasi ujian itu juga sudah kami sampaikan tadi, di mana untuk SD dan SMP, untuk SD itu di Aula FMIPA, sementara untuk SMP dan SMA itu di GOR Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP. Nanti kami juga akan kembali mengirimkan juknis ke grup peserta untuk bisa dipahami oleh Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Bu Rika. Dari Ibunya gimana, Bu? Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan, Bu? Oh iya, terima kasih. Berarti besok ya kalau bisa barcode-nya dibagikan sebelum jam 12, soalnya jam 12 sekolah udah selesai, jadi tempat print-nya nanti bingung kalau di hari, kalau udah sore baru dikasih gitu. Baik, Bu. Untuk barcode sendiri nanti akan diusahakan sebelum jam 12 sudah dikirim kepada peserta. Sebelum jam 12 siang ya. Baik, dari Bu Rika tadi kami udah jawab. Nanti barcode-nya diusahakan sebelum jam 12 siang akan dikirim oleh panitia. Baik, untuk selanjutnya mungkin kepada Bu Yamidar. Bu Yamidar Ningsih, silakan. Maaf sebelumnya Bu Yamidar Ningsih masih unmute, Bu. Mikrofonnya belum aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Adek Natasha, untuk acara kita di hari Sabtu, Ibu mau tanya antara SD, SMP dengan SMA itu serentak dilakukan ujian atau tesnya? Izin jawab, Bu. Untuk SD dan SMP itu serentak dilakukan, cuma di berbeda tempat. Untuk SD sendiri itu dilaksanakan di Aula FMIPA, sementara untuk SMP itu akan dilaksanakan di GOR Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan itu sama-sama dimulai jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Jam 12 siang. Oh, berarti semuanya sama berarti harus datang sebelum jam 10 berarti ya? Untuk SMA-nya itu habis zuhur jam 13.30, Bu. Oh, jadi SMA berbeda. Karena Ibu sekarang ini dari SMA, berarti untuk SMA dimulai dari sesudah sholat zuhur berarti? Izin jawab, iya Bu, untuk SMA itu habis zuhur. Tapi diharapkan pada sebelum pembukaan itu peserta udah hadir biar bisa registrasi, Bu. Pokoknya nanti pas registrasinya terkendala. Jadi nanti kalau berarti habis kita registrasinya jam 10 atau jam berapa? sebelum acara, Bu. Dari jam 7 sudah dibuka registrasinya. Jadi nanti kalau habis registrasi bisa mengikuti pembukaan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Dek. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Azira Nikasari. Sekali lagi kepada Izin bertanya ya, Kak. ya. Kami kan dari SMA itu baju batiknya nggak dapat, Kak. Cuman yang dapat itu kelas 11. Nah, apakah kami bisa menggantinya pakai baju pramuka? Sudah maksudnya berapa, Bu? Berapa banyak? Baik, untuk sekolah yang belum mempunyai batik, itu boleh memakai baju sekolah lain, asal itu baju seragam sekolah. Bagaimana sama Azira, apakah sudah? Terima kasih ya, Kak. Yes. Selanjutnya kami akan baca pertanyaan dari chat room. Yang pertama pertanyaan dari FTS Sumatera Tawalib. Acaranya dimulai jam berapa? Untuk pembukaan itu dimulai jam 8. Sementara untuk perlombaan itu, untuk SD dan SMP dimulai dari jam 10, dan SMA dimulai pukul 13.30. Namun diharapkan peserta sudah hadir sebelum perlombaan dimulai, karena di sana peserta harus registrasi terlebih dahulu. Maka lebih cepat untuk datang agar bisa registrasi. Karena registrasi sudah bisa kami buka dari pukul 7 pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini dari MAN 1 Pesisir Selatan. Iya, Pak. Kita kan acaranya di 2 lokasi. Iya, Pak. Berarti pembukaannya di GOR-nya atau di aula MIPA-nya? Iya, Pak. Untuk pembukaan sendiri itu dilaksanakan di Gorfik-nya, Pak. Di GORFIK. Berarti Ya. kan kalau yang anak SMP dan SMA berarti registrasinya di GOR ya? Iya, Pak. Sementara untuk SD itu di aula. Ya, terima kasih. Tapi nanti untuk SD juga bisa mengikuti acara pembukaan terlebih dahulu di GOR. Nanti setelah pembukaan selesai baru bisa pindah ke aula untuk mengikuti perlombaannya. Kemudian perlengkapan yang mesti dibawa peserta? Juknisnya mohon segera dikirim. Untuk juknisnya sudah dikirim ke grup WhatsApp peserta, Bapak Ibu, dan semua peserta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rifki Fernandes. Kak, mau nanya Kak, kalau ketahuan curang tuh ada hukumannya Kak? Oke, Adek, untuk pertanyaan Adek tadi, jika melakukan kecurangan apakah ada hukumannya? Ada, Adek. Berupa pengurangan poin atau bahkan itu nanti bisa didiskualifikasi. Makasih Kak. Iya, Adek. Sama-sama, Dek. Baik, untuk ujian, itu yang penting itu alat tulis, dan yang terpenting seluruh peserta itu membawa papan ujian. Belum. Angel.
Ini ada lagi yang bertanya di kolom chat. Untuk melakukan registrasi dilakukan di gedung apa? Registrasi dilakukan sesuai gedung lombanya. Misalnya kalau SD lombanya di aula, maka registrasinya di aula. Sementara untuk SMP dan SMA itu lombanya di GOR, maka registrasinya juga di GOR. Ini ada lagi. Perizinan ke toilet dan kertas jawaban yang kotor, basah, dan rusak. Itu tindakan lanjutnya gimana, Kak? Oke, baik. Untuk pemberitahuan. Bahwasanya untuk perizinan ke toilet selama ujian berlangsung itu tidak diizinkan. Kemudian untuk LJK yang kotor, silakan hubungi pengawas yang ada di sekitaran adik-adik. Nanti ada beberapa pengawas yang di ruangan. Silakan hubungi. Jika terlalu kotor nanti bisa hubungi pengawas. Jadi tergantung pengawas apakah LJK-nya bisa diganti atau tidak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Darmayani. Untuk pelaksanaan pembukaannya jam berapa ya, Kak? Untuk pembukaan kita mulai pukul 8. Jadi bagi peserta bisa hadir sebelum pembukaan untuk bisa registrasi lebih cepat. Ada yang bertanya lagi, izin bertanya kalau untuk SD tidak ikut pembukaan tidak apa-apa kan? Untuk pembukaan diusahakan ikut karena juga sebelum perlombaan itu harus dilakukan registrasi terlebih dahulu. Takutnya jika mengantri nanti bakal lama registrasinya. Jadi usahain lebih cepat datang untuk registrasi Bapak Ibu dan peserta. Kalau ujian dapat dari mana ya, Kak? Papan ujian itu peserta bawa masing-masing dari rumahnya sendiri. Papan ujian itu papan abo ya, adik-adik peserta. Jadi itu peserta wajib bawa sendiri. Izin bertanya, apakah penilaian dalam membulatkan jawaban sama dengan penilaian saat ujian nasional, seperti harus jelas, harus bulat, dan sebagainya? Mohon penjelasannya ya, Kak. Untuk menjawab itu, ya membulatkan dengan secara sempurna, penuh bulatan itu, dan itu memakai pensil 2B. Untuk hasil lomba diumumkan jam berapa ya, Kak? Untuk peserta yang lolos ke semifinal itu tidak diumumkan pada hari H ya, peserta. Jadi nanti sekitar hari Selasa atau Rabu akan diumumkan oleh kakak panitianya. Untuk pengumuman juaranya langsung hari itu ya, Kak. Jadi pengumuman lombanya itu nanti pada hari Selasa atau Rabu nanti akan diumumkan peserta yang lolos ke babak semifinal.
Nanti peserta akan mengikuti babak semifinal pada hari Sabtu depannya lagi, dan untuk babak finalnya pada hari Minggu. Jadi pengumuman juaranya pada hari Minggu depannya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit panitia. Ya, Pak. Untuk kegiatan lomba kan peserta penyisihan mendapat sertifikat Ya, Pak. Semua peserta mendapat sertifikat untuk babak langsung penyisihan. di tempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk sertifikat peserta penyisihan dan semifinal itu berbentuk e-sertifikat Bapak Ibu dan peserta nanti akan dikirimkan link G-Drive kepada grup pesertanya nanti. Jadi tidak berbentuk sertifikat fisik. Hai. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ani, SMA N8 Mandau. SMA jam 13.30, registrasi apakah boleh jam 11? Boleh. Woi. Untuk SMA itu boleh registrasi jam 11. Bapak Ibu peserta. Pertanyaan dari Maggie, Kak, setelah ujian apakah boleh langsung pulang atau menunggu hasil pengumuman? Setelah ujian peserta boleh pulang karena untuk pengumuman sendiri itu akan diumumkan 2 atau 3 hari setelah lomba. Jadi akan diumumkan nanti siapa yang lolos ke babak semifinal. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Neni Darmiwati. Assalamualaikum Kak, mohon dijelaskan lagi mengenai absensi tadi Kak. Nah, untuk absensi nanti seluruh peserta akan dikasih barcode oleh panitia, yang mana barcode ini akan dikirimkan H-1 atau pada hari Jumat kepada seluruh peserta atau Bapak Bimbingnya melalui WhatsApp. Nah, nanti barcode ini di-print terlebih dahulu dan hasil print itu yang akan dibawa untuk lomba. Nanti pada saat hari H lomba, kakak panitianya yang akan men-scan barcode yang telah adik-adik peserta bawa. Jadi absensinya melalui barcode. Jadi peserta cuma bawa hasil printan barcode yang sudah dikirim. Sebelum melakukan pendaftaran, dulu pernah menanyakan mengenai pakaian. Katanya pakaian bebas yang penting sopan, Kak. Untuk peserta UMC sekolah itu pakainya pakaian seragam sekolah. Mungkin terkhusus itu untuk baju batik sekolahnya. Tapi jika tidak atau belum ada batik, bisa memakai seragam sekolah yang lainnya. Jadi wajib memakai seragam sekolah. Jadi harus Pertanyaan dari Dira Zina, untuk registrasi membawa apa aja, Kak? Untuk registrasi peserta membawa kwitansi, itu untuk
foto yang telah difotokan panitia ataupun kwitansi bentuk kertas langsung. Nah, itu dibawa saat registrasi agar peserta mendapatkan kokarde dari kakak panitia. Dan tentunya juga membawa printan dari barcode untuk absensi nantinya. Selanjutnya pertanyaan dari Eka Purwanti, batas registrasi untuk tingkat SMA jam berapa? Untuk SMA itu tentunya sebelum ujian dimulai. Alangkah baiknya lebih cepat registrasi agar tidak mengantri panjang nantinya peserta. Jika sudah Google nih siapa? Risiko di data siapa? Selanjutnya, pertanyaan dari Rifki. Registrasi dimulai paling awal kapan, Kak? Untuk registrasi kami buka dari jam 7 pagi, Pak Ibu peserta. Pertanyaan dari Putri Palupi. Untuk kertas coret-coret hitungan disediakan oleh panitia atau peserta? Untuk kertas buram sendiri akan disediakan oleh panitia. Selanjutnya dari pertanyaan dari Sadik, waktu pelaksanaan lomba berapa menit, Kak? Untuk waktu pelaksanaan lomba babak penyisihan itu selama 120 menit atau 2 jam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Putri Okta. Silakan, Bu. Ya, makasih Kak Natasha. Itu tadi katanya untuk ngambil kokarde kan pakai bukti pembayaran ya. Kita kemarin itu kumpul pembayaran ke gurunya, jadi nanti kalau kita di sana seandainya guru nggak ikut, itu gimana ya Kak Natasha ya? Mungkin untuk bukti pembayaran atau kwitansi itu bisa dalam bentuk foto juga, Bu. Jadi nanti foto kwitansinya ditunjukkan ke panitia yang sudah ada di meja registrasi. Berarti nanti kita minta ke gurunya bukti pembayarannya begitu, Bu, Kak Natasha? Karena kita nggak dikasih sama ustazahnya, kebetulan kan kita setornya kemarin itu kita kasih ke anak kan, jadi anak bawa kasih ke ustazahnya gitu. Jadi dari ustazahnya belum ada bukti gitu, gimana caranya, apakah kita minta ke ustazahnya apa gimana gitu ya Kak ya? Izin jawab, Bu. Untuk kwitansinya mungkin bisa diminta ke ustazahnya. Bisa dalam bentuk foto aja atau kwitansi langsungnya gitu. Oke, makasih Kak. Iya, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Rehab dulu. Kak boleh membawa HP? Boleh membawa HP, cuma tidak boleh dibuka saat ujian berlangsung. Jika dibuka saat ujian berlangsung, maka akan dikenakan sanksi. Pertanyaan dari Miftahul Husna, apa aja yang dibawa untuk lomba, Kak? Yang tentunya membawa kwitansi untuk registrasi di pembayaran, terus membawa printan barcode untuk absensi, terus membawa alat tulis untuk ujian, itu memakai pensil 2B, penghapus, dan pena dan lainnya. Dan yang paling penting itu membawa papan ujian atau papan abu.
Selanjutnya pertanyaan dari Putri Palupi. Maaf Kak, untuk kwitansi pembayaran pendaftaran karena dilakukan kolektif, di sekolah kami tidak pegang kwitansi tersebut. Itu bagaimana? Nah, untuk kwitansinya mungkin bisa diminta ke sekolahnya atau diminta dalam bentuk foto aja. Nanti fotonya ditunjukkan ke panitia pada saat registrasi. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nini dan Niwati. Anak saya utusan pribadi dan masih SD. Bagaimana dengan print barcode absennya, Kak? Nanti barcode-nya akan dikirim oleh panitia pada hari Jumat. Nah, mungkin nanti dari ibunya bisa memprint barcode itu. Jadi nanti kan barcode-nya dalam bentuk kertas. Nah, kertas itulah yang akan dibawa nanti sama adiknya saat ujian untuk absensi. Selanjutnya pertanyaan, untuk hasil penyisihan keluarnya hari apa, Kak? Untuk hasil penyisihan itu akan keluar pada hari Selasa atau Rabu. Nanti akan diinfokan di grup peserta ataupun melalui Instagram UNC. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak, apakah boleh registrasi hampir mendekati lomba bagi yang SMA? Karena kami naik kereta dan sampai di GOR kemungkinan jam 13.30 kurang sedikit. Boleh. Boleh saja, cuma nanti jika terlambat, kami tidak akan memberi atau menambah waktu pengerjaan ujian. Jadi waktunya tetap berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya, Anjat. selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sawaluddin. Kak, untuk soalnya apakah terintegrasi atau umum, Kak? Ini akan dijawab oleh rekan saya, Saudara Hazim. Oke, baik Pak. Izin menjawab untuk soal sendiri, itu kami menyesuaikan dengan kurikulum yang ada karena sekarang sudah kurikulum merdeka, jadi kolaborasi antara K13 dengan kurikulum merdeka. Jadi pembuatan soalnya berdasarkan indikator yang disusun berpedoman pada kurikulum yang ada. Terima kasih. Yang berikutnya dari Adinda Batari. Untuk jumlah soalnya SD berapa, Kak? Untuk soal penyisihan itu semuanya sama. SD, SMP, SMA itu sebanyak 50 soal berbentuk pilihan ganda. Selanjutnya pertanyaan dari Luffy Seprida. Jadi untuk yang SD datangnya jam berapa, Kak? Kalau bisa lebih cepat agar bisa juga cepat registrasi karena kami sudah membuka registrasi dari pukul 7 pagi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Neni dan Niwati. Di mana diadakan ujian untuk anak SD, Kak? Untuk ujian SD itu akan dilaksanakan di Aula Ekmita. Sementara untuk SMP dan SMA itu akan dilaksanakan di Gorpik UNP.
Selanjutnya pertanyaan dari Lutfi Sepida, mulai ujian SD jam berapa, Kak? Kalau SD dan SMP itu dimulai pukul 7 pagi sampai, maaf, untuk SD dan SMP itu dimulai pukul 10 pagi sampai 12 siang. Sementara untuk SMA itu dimulai pukul 13.30 sampai 15.30. Selanjutnya pertanyaan dari Megi. Kak, registrasinya apakah boleh diwakilkan, Kak? Apakah peserta ujiannya harus hadir saat registrasi? Untuk registrasi sendiri itu boleh diwakilkan asal membawa kwitansi atas nama peserta tersebut. Kwitansi yang sudah diberikan oleh panitianya. Pertanyaan dari Sadik, apakah ujian menggunakan poin minus jika salah, Kak? Jawabannya iya, itu untuk salah sendiri itu ada poin minus 1. Mungkin semua pertanyaan di kolom chat sudah kami jawab semua. Dari Bapak Ibu ataupun adik-adik peserta, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa raise hand atau bertanya di kolom chat. Sekali lagi kami tanyakan kepada Bapak Ibu dan adik-adik peserta, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa di kolom chat atau raise hand. Mungkin jika nanti ada pertanyaan tambahan, mungkin bisa melalui grup peserta yang ada di WhatsApp. Ini ada pertanyaan lagi dari Mariani yang untuk SMA jadwal registrasinya kapan? Untuk SMA itu bisa jadi untuk registrasi itu semuanya sudah bisa dari pukul 7 pagi itu. Baik untuk SMA, SD, dan SMP. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lisa Lestari, ujiannya pakai seragam sekolah ya, Kak? Ya, untuk ujian wajib memakai seragam sekolah, namun dianjurkan memakai batik sekolahnya. Untuk soalnya itu ada 50 soal berbentuk pilihan ganda. Soalnya 50 ya, Kak? Pada Ibu Nur Aini, boleh, Bu? Ya, Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam, Bu. Apakah peserta SMP atau MTS boleh registrasinya jam 9 saja? Karena kami dari Solo, Kakak. Registrasinya boleh, Bu, asal tidak mendekati ujian atau pas saat ujian. Jadi sebelum jadwal ujian itu sudah boleh untuk registrasi. Namun jika terlambat, jika sudah memasuki jadwal ujian, kami tidak akan memberi tambahan waktunya, Ibu. Oh begitu, ya. Makasih Kakak. Iya, Bu, sama-sama. Grupnya apa nih? Gorkip UNP ya Kakak? SMP dan SMA di Godpick UNP. Di bagian mana ya Kakak? Kita masuknya dari Iya, nggak apa-apa Kakak. Nanti kami cari aja pakai Google Maps. Iya, Bu. Nanti juga ada portal melalui PIK. Portal yang sebelah kanan itu langsung menghadap ke GOR. Jadi mungkin bisa lewat portal itu. Oh ya, makasih Kakak. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Figur biasa di rumah olahraga. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Syariati.
Apakah ada kisi-kisi soal? Untuk kisi-kisi soalnya ada. Nanti akan kami kirimkan ke grup peserta, Bapak Ibu dan peserta. Selanjutnya, apakah wajib mengikuti pembukaan, Kak? Dianjurkan untuk mengikuti pembukaan. Agar bisa juga, jika nanti setelah selesai registrasi, bisa mengikuti pembukaan terlebih dahulu. Kak, untuk tata tertib boleh minta share di grup ya, Kak? Iya, untuk juknis dan tata tertib sudah di-share di grup pesertanya, Bapak Ibu dan adik-adik peserta. Nah, Ada yang tadi? Untuk pembukaan kita mulai dari pukul 8 pagi, sementara untuk registrasi kami sudah membuka dari pukul 7 pagi. Baik. Pertanyaan dari Miftahul Husna, apakah boleh membawa buku buram? Tidak boleh. Untuk buram sendiri akan disediakan oleh panitia. Jadi peserta hanya membawa alat tulis dan papan abo saat ujian. Untuk kertas, lembar jawaban, dan buram akan disediakan oleh panitia. Selain pensil 2B, boleh yang lain nggak, Kak? Untuk ujian sendiri itu wajib pakai pensil 2B. Yang ditanya seluruhnya, jadi tidak boleh memakai selain pensil 2B. Dari Bu Neni, apakah boleh tak ikut pembukaan, Kak, karena kami jauh? Boleh. Tapi bagi yang bisa datang cepat, harap mengikuti pembukaan, karena juga nanti saat registrasinya nanti takutnya lama, jadi nanti biar nggak terlambat untuk mengikuti ujiannya, akan lebih cepat aja datangnya. Jadi tidak wajib pembukaan, cuma diharapkan agar dapat cepat datang untuk registrasi. Karena nanti pasti antrian atau nanti ada hal-hal. Baik, mungkin untuk mengisi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kalau untuk registrasi, kalau nanti perwakilan yang mendaftar, apa yang mesti dikasihkan sama panitia? Maaf, Pak, kurang jelas, Pak. Bisa diulangi lagi, Pak? Saat registrasi, apa yang diserahkan perwakilan atau peserta nanti kepada panitia? Untuk registrasi itu membawa kwitansi pembayaran yang sudah diberikan panitia, Pak. Itu bisa dalam bentuk kwitansinya langsung ataupun dalam bentuk foto yang sudah dikirimkan panitianya. Di kwitansi itu sudah ada di peserta subsidi. Iya, kwitansi itu udah sama peserta. Nanti peserta bawa kwitansinya ke meja registrasi. Lengkap dengan apa kemarin? Apa tadi tuh? Kokardi. Ya, kokarde nanti akan diberikan oleh panitia jika sudah melihatkan bukti kwitansi pembayarannya. Jadi nanti yang sudah masuk itu yang sudah mendapat kokarde, baru bisa masuk ruang ujiannya. Yang dikirimkan oleh panitia hari Jumat besok jam 8 sampai jam 12 apa? Itu barcode absennya, Pak. Jadi nanti
kita absensinya itu menggunakan barcode. Nah, barcode-nya itu akan dikirimkan oleh panitia. Nah, nanti dari pesertanya bisa memprint itu di kertas. Jadi kertas itu yang akan dibawa untuk absensi pada saat ujian. Nanti yang nge-scan-nya itu dari panitia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin itulah technical meeting kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan berulang itu nanti itu sepertinya tentang juknis dan peraturan nanti akan kami kirimkan lagi di grup peserta. Jadi mungkin bisa dipahami juknis dan peraturan yang kami kirim. Jika masih ada yang diragukan lagi, mungkin bisa langsung bertanya di grup peserta yang telah ada di WhatsApp. Baik, mungkin technical meeting pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa dokumentasi dulu Bapak Ibu dan seluruh peserta. Bagi yang nggak aktif kameranya, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya untuk dokumentasi bersama. Sekali lagi, mungkin kepada Bapak Ibu ataupun seluruh peserta bisa on cam untuk sesi dokumentasinya. Baik, untuk dokumentasi kita mulai. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baiklah Bapak Ibu dan adik-adik peserta, mungkin sekian technical meeting pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan dan jika nanti masih ada pertanyaan lagi bisa langsung ke Pak peserta. Akhir kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di babak penyisihan adik-adik peserta. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Aduh. Aduh. Gus. Apa?